Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Adelia dari jurusan Perbankan Syariah, tepatnya pada kelas PBSD. Sebelumnya yang terhormat Bapak Samsul SAB MA, pada kali ini saya akan memaparkan tugas resum kedua dari tugas yang telah diberikan. Langsung saja, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi singkat mengenai dasar pemikiran moneter Islam. Adapun pokok pembahasan yang akan kita bahas pada kali ini, yang pertama, dasar pemikiran moneter dalam Islam. Yang kedua, urgensi dan tujuan sistem moneter dalam sistem keuangan syariah. Yang ketiga, sejarah moneter syariah. Dan yang terakhir, pengembangan sistem moneter syariah. Langsung saja, dasar pemikiran manajemen moneter dalam konsep ekonomi Islam adalah terciptanya stabilitas permintaan dan terarahnya permintaan akan uang kepada tujuan yang penting dan produktif. Seperti yang kita ketahui, kebijakan moneter Islam harus bebas dari unsur riba dan bunga bank. Dalam Islam, riba yang termasuk di dalamnya bunga bank diharamkan secara tegas. Dengan adanya pengharam ini, maka bunga bank yang dalam ekonomi kapitalis menjadi instrumen utama manajemen moneter menjadi tidak berlaku lagi. Selanjutnya, saya akan membahas urgensi dan tujuan sistem moneter dalam Islam keuangan syariah. Secara prinsip, tujuan kebijakan moneter Islam tidak berbeda dengan tujuan kebijakan moneter secara umum, yaitu menjaga stabilitas dari mata uang, baik secara internal maupun eksternal. Penciptaan instrumen keuangan yang terdiversifikasi, likuiditas, transparansi, sistem keuangan, dan mekanisme pasar yang efektif. Islam memandang uang hanyalah sebagai alat ukur, bukan komoditas atau barang dagangan. Uang adalah flow concept, karenanya harus selalu berputar dalam perekonomian. Islam tidak mengenal konsep time value of money, sebagaimana dikenal dengan konsep uang konvensional. Perbedaan yang mendasar antara kedua jenis instrumen tersebut adalah prinsip syariah tidak membolehkan adanya jaminan terhadap nilai nominal maupun suku bunga dalam ekonomi sistem moneter konvensional. Selanjutnya, sejarah moneter syariah. Islam memiliki pandangan yang khas mengenai sistem moneter atau keuangan, bahwa sistem moneter atau keuangan adalah sekumpulan kaidah, pengadaan, dan peraturan keuangan dalam suatu negara. Yang paling penting dalam setiap keuangan adalah penentuan satuan dasar keuangan, di mana satuan ini dinisbahkan seluruh nilai-nilai berbagai mata uang lain. Dinar dan dirham atau emas dan perak dipilih sebagai mata uang dikarenakan kedua logam tersebut memiliki nilai yang tinggi, langka, dan dapat diterima secara umum sebagai alat tukar. Kelebihan lainnya, emas dan perak dapat dipecah menjadi bagian-bagian yang kecil dengan tetap memiliki nilai yang utuh. Juga tidak mudah menyusut dan rusak. Dinar dan dirham dapat menggantikan fiat money atau uang fiat dan menjadi alternatif bagi negara-negara berkembang untuk menghindari dominasi perekonomian negara-negara maju. Selanjutnya, pengembangan sistem moneter syariah. Yang pertama, tujuan kebijakan moneter. Tujuan kebijakan moneter, Bank Indonesia memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Tujuan ini sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 pada pasal 7. Kestabilan rupiah yang dimaksud mempunyai dua dimensi. Dimensi pertama, kestabilan nilai rupiah adalah kestabilan terhadap harga-harga barang dan jasa yang tercermin dari perkembangan laju inflasi. Sementara itu, dimensi kedua terkait dengan kestabilan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Indonesia menganut sistem nilai tukar mengembang, namun peran kestabilan nilai tukar sangat penting dalam mencapai stabilitas harga dan sistem keuangan. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia sejak 1 Juli 2005 menerapkan kerangka kebijakan moneter Inflation Targeting Framework atau ITF. Kerangka kebijakan tersebut dipandang sesuai dengan mandat dan aspek kelembagaan yang diamanatkan oleh undang-undang.
Dalam kerangka ini, inflasi merupakan sasaran yang diutamakan atau overriding objective. Bank Indonesia terus melakukan berbagai penyempurnaan kerangka kebijakan moneter sesuai dengan perubahan dinamika dan tantangan perekonomian yang terjadi guna memperkuat efektivitasnya. Yang kedua, kerangka kebijakan moneter. Dalam melaksanakan kebijakan moneter, Bank Indonesia menganut kerangka kerja yang dinamakan Inflation Targeting Framework. ITF merupakan suatu kerangka kerja atau framework dengan kebijakan moneter yang diarahkan untuk mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan ke depan dan diumumkan kepada publik sebagai perwujudan dari komitmen dan akuntabilitas bank sentral. ITF diimplementasikan dengan menggunakan suku bunga kebijakan sebagai sinyal kebijakan moneter dan suku bunga pasar uang antar bank sebagai sasaran operasional. Kerangka kerja ini diterapkan secara formal sejak 1 Juli 2005 setelah sebelumnya menggunakan kerangka kebijakan moneter dengan uang primer atau base money. Sasaran kebijakan moneter berpijak pada pengalaman krisis keuangan global 2008 sampai 2009, salah satu pelajaran penting yang mengemuka adalah perlunya fleksibilitas yang cukup bagi bank sentral untuk merespon perkembangan ekonomi yang semakin kompleks dan peran sektor keuangan yang semakin kuat dalam memengaruhi stabilitas ekonomi makro. Berdasarkan perkembangan tersebut, Bank Indonesia memperkuat kerangka ITF menjadi fleksibel. ITF. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya paparkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.